Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, nama Tarun Matia, nama Terberasan di TMB 3 IT 243091. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dan filosofi pengujian sarana kereta api. Yang pertama, ada pengertian pengujian. Pengujian sarana kereta apian adalah proses sistematis dan terstruktur yang dilakukan untuk memverifikasi bahwa setiap komponen, subsistem, dan sistem kereta api memenuhi syarat teknis dan keselamatan yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup serangkaian evaluasi, inspeksi, dan uji coba yang bertujuan untuk memastikan kelayakan operasi sarana sebelum diizinkan beroperasi di jalur umum. Pengujian merupakan tahapan kritis dalam siklus hidup sarana kereta apian guna menjamin keselamatan penumpang, awak, dan masyarakat sekitar. Kedua, prinsip utama pengujian. Yang pertama adalah safety first. Keselamatan penumpang dan awak adalah prioritas utama dalam setiap tahap pengujian. Setiap komponen serta harus memenuhi standar keselamatan sebelum dioperasikan. Pengujian wajib mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan sistem perlindungan berfungsi optimal. Yang kedua, sesuai standar pengujian dilaksanakan mengacu pada regulasi nasional dan spesifikasi teknis yang berlaku. Seluruh prosedur pengujian harus selaras dengan standar PM berhubungan dan regulasi internasional. Hasil pengujian didokumentasikan secara sistematis untuk memenuhi persyaratan sertifikasi teknis. Yang ketiga, ada keandalan dan ketersediaan. Sarana harus menunjukkan konsistensi performa dalam berbagai kondisi operasional. Pengujian durabilitas memastikan komponen mampu bertahan sesuai modul teknis yang direncanakan. Keandalan sistem dinilai melalui serangkaian uji berulang dan menjamin performa jangka panjang. Dan ketiga adalah tujuan pengujian. Tujuannya yaitu memastikan kelayakan operasi, memastikan sarana kereta apian layak dan aman dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, menjamin keselamatan, melindungi keselamatan penumpang, awak kereta, dan masyarakat umum dari risiko kecelakaan akibat kegagalan teknis. Ketiga, memenuhi persyaratan teknis, memverifikasi bahwa sarana kereta apian memenuhi seluruh standar dan regulasi teknis yang berlaku sebelum dinyatakan layak operasi. Keempat, tujuan verifikasi desain. Verifikasi desain bertujuan memastikan desain sarana kereta apian memenuhi spesifikasi teknis, mengidentifikasi potensi kegagalan sejak dini, serta melakukan validasi menyeluruh sebelum proses produksi dan operasional dimulai. Selanjutnya ada filosofi hubungan desain, pengujian, dan sertifikasi. Pertama, engineer membuat desain. Setelah itu melakukan pembuatan atau disebut juga manufaktur. Setelah manufaktur dibuat akan dilakukan pengujian. Jika memenuhi syarat akan disertifikasi dan selanjutnya layak operasi. Jika tidak memenuhi akan dilakukan perbaikan dan mengulangi pengujian. Jika memenuhi lagi akan disertifikasi dan layak untuk operasi. Penjelasan filosofi desain pengujian dan sertifikasi. Pertama, ada desain. Tahap awal untuk menentukan spesifikasi teknis sarana berdasarkan kebutuhan operasi, standar keselamatan, regulasi, dan karakteristik jalur. Kedua, manufaktur. Proses pembuatan sarana berdasarkan desain yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, kualitas material, proses fabrikasi, dan instalasi komponen harus dikendalikan. Yang ketiga, ada pengujian. Tahap pembuktian teknis untuk memastikan bahwa sarana yang dibuat sesuai dengan desain dan memenuhi persyaratan keselamatan serta performa operasi. Di sini selanjutnya ada tantangan dan peluang. Tantangan dalam
sertifikasi pengujian sarana adalah kesenjangan komunikasi antara tim desain, tim penguji, dan lembaga sertifikasi dapat menyebabkan ketidaksesuaian dokumen. Perubahan desain di tengah operasi pengujian memerlukan pengulangan siklus verifikasi yang memakan waktu dan biaya. Di sini ada peluang integritas desain, pengujian, dan sertifikasi secara terpadu memastikan kelayakan sarana kereta api yang optimal dan efisien. Kolaborasi lintas fungsi sejak awal siklus desain mempercepat proses sertifikasi dan meningkatkan andalan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya adalah pengujian setelah perbaikan besar. Pertama adalah prosedur pengujian ulang. Setelah perbaikan besar, sarana kereta api wajib menjalani prosedur pengujian ulang secara menyeluruh sesuai regulasi yang berlaku sebelum dioperasikan kembali. Kedua, kriteria kelulusan. Sarana harus memenuhi seluruh parameter teknis yang ditetapkan, termasuk uji rem, uji kecepatan, uji stabilitas, dan uji sistem kelistrikan dengan hasil sesuai standar. Ketiga, dokumentasi pengujian. Setiap tahapan pengujian harus didokumentasikan secara lengkap dan akurat, mencakup data teknis, hasil uji, serta identitas petugas yang tanggung jawab. Verifikasi komponen, yaitu komponen yang diperbaiki atau diganti, harus diverifikasi kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis asli dan dipastikan terpasang dengan benar sebelum uji operasional. Uji operasional yaitu uji coba operasional yang dilakukan di jalur uji untuk memastikan seluruh sistem berfungsi normal, aman, dan andal. Selanjutnya ada prinsip engineer. Yang pertama adalah objektif. Pengujian harus sesuai dengan data, standar, dan metode yang valid, bukan asumsi. Kedua adalah pokok. Semuanya harus memiliki nilai standar, alat ukur, metode pengujian. Contohnya, tidak cukup mengatakan remnya baik, tapi harus dibuktikan sesuai dengan data. Selanjutnya, traceability. Setiap hasil pengujian dapat ditelusuri siapa pengujinya, alat yang digunakan, waktu pengujiannya kapan, metode pengujian, dan kondisi sarana. Selanjutnya, ada siklus sarana kereta api. Jika desainnya aman, manufakturnya berkualitas, dan pengujian akan disertifikasi. Selanjutnya layak operasi. Setelah beroperasi, pastinya akan memerlukan pemeliharaan dan akan dilakukan pengujian ulang. Kesimpulannya, pengujian sarana kereta api merupakan fondasi utama dalam menjamin keselamatan transportasi rel. Prinsip safety first harus selalu diutamakan dalam setiap tahapan pengujian. Standar yang ketat dan keandalan sistem menjadi pilar penting untuk memastikan kelayakan operasional melalui verifikasi desain, pengujian berkala, dan sertifikasi yang terstruktur. Sarana kereta api dapat beroperasi dengan aman, efisien, dan andal demi keselamatan seluruh penumpang dan pemangku kepentingan. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.